Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara ini. Senang sekali saya Iwan Setiawan bisa menemani Anda semua di acara nge-zoom bareng Nikita Mirzani dengan tema menjadi kritis di media sosial. Nah, tamu-tamu kita kece-kece terus ya. Kemarin ada Nikola Saputra, Luna Maya, Dian Sastro, Afgan, Jeffrey Nicole. Kali ini juga tamu yang sangat spesial buat saya. Ini saya pernah wawancara beliau. Seorang perempuan yang gak hanya cantik, tapi juga saya pikir perempuan yang tangguh dan perkasa nih. Gak cuma itu, dia juga sosok yang pemberani. Jadi acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Literasi Digital Nasional Siberkreasi. Nah, semoga kita sehat semua ya. Pandemi udah mulai membaik, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk ikutin acara-acara di Cyberkreasi dan Kominfo, karena acaranya banyak acara yang menarik. Mau belajar public speaking ada, mau belajar fotografi ada, mau belajar podcast ada, dan guru-gurunya kayak tadi, guru-guru yang luar biasa yang emang expert di bidangnya. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kita akan bacakan dulu tata tertib di acara ini. Karena yang datang bisa ribuan, jadi kita akan atur acara ini. Yuk kita simak tata tertib acara ini. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Nah, itu tadi tata tertib untuk acara ini. Acara ini itu diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberkreasi bertujuan agar kita semua makin cakap digital. Karena apa? Di Indonesia, perkembangan internet dan teknologi komunikasi itu sangat pesat luar biasa. Dalam waktu yang sangat cepat, sudah ada 202 juta orang yang terkoneksi dengan internet. Bayangin populasi kita hanya 279 juta. 202 juta diantaranya udah terkoneksi dengan internet. Makanya dunia digital udah sangat-sangat familiar di Indonesia. Sosial media yang pakai udah 170 orang. Mbak Nikita sendiri followersnya itu sudah mencapai 3,7 juta ya? Ya, itu second account. Kalau itu yang account pertama yang dihilangin sama Instagram itu hampir 11 juta followers. Oh my God. Semoga balik lagi Mbak Nikita. Amin. Nah, Indonesia itu orangnya juga sangat aktif banget di internet dan sosial media. Kalau kita lihat ya, perharinya orang main internet itu sekitar 9 jam. Bayangin kalau kita tidur 7 jam, itu hampir 50% waktu kita dipakai untuk main internet. Kalau main sosial media itu sekitar 3 jam lebih. Nah, tapi kecepatan ini tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital. Indonesia masih berada di ranking yang salah satu yang paling bawah untuk daya saing digital. Berdasarkan IMD World Digital Competitiveness Ranking, Indonesia berada di ranking berapa coba? 56 dari 63 negara. Makanya kalau kita lihat masih banyak cyberbullying, masih banyak penipuan, masih banyak kejahatan cyber, masih banyak penyebaran berita palsu. Karena apa? Media sosial itu menghapus batasan orang untuk bersosialisasi. Jadi kita bisa berkomunikasi kapan aja, di mana aja, tapi banyak juga orang-orang yang masih nggak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal.
Nah, di sini kita akan belajar dari Mbak Nikita gimana kita lebih cerdas dalam membaca peristiwa dan fakta. Di era media digital agak tidak terjebak pada disinformasi yang bisa memecah belah kita. Dan kita harus berpikir terbuka. Perbedaan untuk dirayakan, bukan untuk dihujat. Jangan melihat seseorang dari gaya, dari apa yang diposting, tapi harus dilihat juga pemikirannya, opininya. Daya kritis inilah yang harus terus kita asah. Nah, bersama Nikita Mirzani, kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi mencoba untuk menggali lebih dalam, berpikir kritis di media sosial. Gak usah berantem-berantem yang gak jelas, jangan sampai termakan hoax. Kita akan mengulik pengalaman Nikita Mirzani dalam menggunakan internet, media sosial, berselancar di dunia maya, karena Mbak Nikita ini nggak cuma menggunakan sosial media untuk berkomunikasi, tapi untuk bisnis juga. Nanti kita akan bahas Nikita Mirzani Skincare, Nikita Mirzani Lips. Ini kayak nggak ada kerjaan Mbak Nikita nih. Banyak banget. Nikita Slim ID, Beauty House Head and to Toe, Bening Clinics, Triwulan Sel. Nggak tahu nih akan lahir berapa lagi. Oke, kita sambut bersama Mbak Nikita Mirzani. Halo. Apa kabar Mbak Nikita? Baik, baik banget aku. Terima kasih sudah diajak bergabung. Kita yang makasih banyak Mbak atas kesediaan Mbak Nikita Mirzani. Ini kali kedua saya wawancara dengan Mbak Nikita Mirzani. Iya, tapi yang dulu tuh kurang lebih sekitar 2015 ya. Berarti betul. Udah 5-6 tahun ya. Berarti 5-6 tahun yang lalu. Itulah. Jadi saya baru tahu Mbak Nikita Mirzani itu totally different dengan apa yang dipersepsikan orang ya. Ya, oh Nikita Mirzani ini, Nikita Mirzani itu. Dan bahkan sampai sekarang pun Mbak Nikita ya, ketika kita announcing tamunya Nikita Mirzani, itu netizen udah rame. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Jadi nanti kita akan bahas ya, padahal dari wawancara pertama, saya tuh mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Mbak Nikita. Salah satu yang masih saya ingat ya, ketika Mbak Nikita mendapatkan hujatan di media sosial, Mbak Nikita pernah bilang kayak gini, surgaku bukan urusanmu, karena surga juga belum tentu jadi tempatmu. Nah itu sangat memorable dan kalau dicari ada di mana-mana. Oke. Mbak Nikita, gimana pandemi kemarin mengubah kehidupan Mbak Nikita? Yang dulunya lincah, kemana-mana, ini tiba-tiba harus di rumah. Pandemi kemarin sih sebetulnya dampaknya sih luar biasa ya, tapi ada segi positif dan negatifnya. Positifnya kita bakalan lebih sering sama keluarga, lebih sering sama anak gitu kan, terus bisa berpikir secara jernih lagi, apa nih yang akan saya lakukan ke depannya selama masa pandemi ini, karena kalau cuma nungguin syuting atau menjadi seorang artis saja menurut saya itu tidak cukup gitu kan. Akhirnya gara-gara pandemi seringnya di rumah, akhirnya pikiran saya bekerja dengan baik nih, kayak wah berarti saya nih harus bikin sesuatu lagi supaya kedepannya saya tidak tidak hanya fokus di dunia selebriti gitu kan, dan akhirnya keluarlah semua produk itu gitu, dan alhamdulillah hasilnya juga baik, diterima masyarakat Indonesia dengan baik. Terus adanya pandemi juga sebenarnya kalau mau dibawanya santai, positif gitu ya. Memang Niki tahu sih ya, pandemi ini banyak sekali orang yang merasa kesusahan atau segala macam. Cuman balik lagi nih, itu kan balik ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita mau terlena dengan kesusahan itu, ya itu akan jadi terus-menerus gitu kan. Soalnya yang aku pelajari kan selama ini, karena aku tinggal di Indonesia, banyak sekali orang Indonesia yang cuma bisa mengeluh, tapi tidak bisa mencari solusinya, gitu. Dan akhirnya jadi malas kan, dan akhirnya nunggu bantuan dari pemerintah, gitu. Karena ini sebetulnya juga harus segera diobati ya, pemikiran-pemikiran kayak begini nih, yang bikin jadi banyak sekali orang-orang nih kayak ya udahlah, apalagi kan sekarang kan di media sosial juga bikin orang makin malas, karena ya
kepala selebriti kayak ngasih-ngasih giveaway atau iko-ikoyan yang bikin jadi orang jadi mantengin internet, ya main internet, mantengin Instagram hanya untuk mendapatkan iko-ikoyan tersebut gitu. Nah itu kan sebenarnya dampaknya juga kurang bagus ya gitu. Tapi ya itu kan cara mereka masing-masing ya. Kita nggak bisa suruh orang satu persatu untuk jangan begini, jangan begitu, karena hidup mereka doang yang tahu. Gitu. Nah, kayak gini-gini nih, banyak orang yang nggak tahu dari pemikiran seorang Nikita Mirzani ya. Tapi saya pengen tahu apa yang membuat Mbak Nikita nih tangguh banget, Mak. Tahu ini kan zaman susah, tahu ini zaman menantang, tapi tetap bisa tangguh. Apa yang membuat Mbak Nikita nih bisa setangguh ini? Oke, ini pandemi, gue nggak boleh lemah, tapi gue mesti lebih kreatif, lebih bisa bikin bisnis lagi. Iya, yang buat tangguh sebetulnya pastinya anak-anak. Tapi yang kedua itu adalah hidup ini tidak berhenti sampai di sini, gitu. Hidup ini tuh terus panjang ke depan. Kalau kita nggak mikirin masa depan, ya gimana kita mau mikirin hari esok gitu kan? Kalau kita nggak usah mikirin masa depan dulu deh. Gimana kita mau mikirin hari esok gitu kan? Kalau misalkan begini terus, otomatis kan segala sesuatu pasti berkurang. Saldo di rekening berkurang ya kan. Ya makanya dengan adanya pandemi ini seharusnya banyak banget nih orang-orang tuh bisa memutar otak gitu untuk membuat sesuatu yang positif. Kayak aku nih memberanikan diri untuk membuat satu produk supaya bisa memberikan lahan pekerjaan juga ke orang lain gitu. Karena kalau moto hidup aku itu adalah ya, kalau aku mau memberikan sesuatu, ya orang itu harus mau bekerja gitu, harus menunjukkan effortnya gitu. Kalau mau ngasih mah ya ngasih aja ke pengemis kan gampang, tapi kan kita kan nggak boleh begitu, itu kan jadi bikin manja orang gitu. Jadi kalau misalkan mereka mendapatkan itu dengan usaha, jadi mereka tuh akan lebih enak gitu nerimanya gitu kan, lebih menghargai apa yang mereka terima gitu. Sebenarnya sih lebih ke kayak yang membuat kuat ya karena orang-orang di sekitar Niki ini dan orang-orang di belakang ini memang harus Niki bantu sebisa mungkin. Gitu. Nah, Mbak Niki, saya mau tahu nih, apa sih yang menjadi dasar motivasi Mbak Niki akhirnya bikin Nikita Mirzani Skincare, Nikita Mirzani Lips, Nikita Slim.id, kebanyakan health and beauty, Mbak Nikita ya. Jadi coba diceritakan. Ide awalnya kayak gimana? Idenya karena aku nih kan orangnya setiap tahun tuh selalu ada pembaharuan dalam hidup gitu kan. Let's say misalkan contohnya 2018 huru hara gitu kan, 2019 agak sedikit dikurang-kurangin huru haranya gitu. Sama setiap tahun tuh aku pasti ada perubahan kayak 2017 aku cuma mau main film, 2018 aku cuma mau main sinetron gitu. Aku tuh udah tahu apa yang aku inginkan gitu. Nah, kenapa aku bikin semua produk ini? Karena aku tidak mau, karena aku merasakan kayak gini, kayaknya udah cukup deh di dunia entertain ini, 12 tahun berkecimpung, semua sudah aku dapetin kan. Aku udah pernah main film peran utama, aku udah pernah banyak punya sinetron juga peran utama, aku punya program sendiri, sampai aku pernah punya program tentang kriminal, cakrawala kriminal, which is itu adalah presenter yang serius gitu kan. Jadi udah semua gitu, jadi aku kayak mikir apa ya yang belum gitu, oh ya punya usaha gitu kan, aku pengen, dan aku tuh pengen ngajarin orang-orang tuh, gini ya, karena kan sebenarnya gini, iya usaha sih memang sebetulnya punya caranya masing-masing untuk membesarkan usaha tersebut gitu kan. Tapi jangan membodohi orang dengan gimana? Jadi gini loh, aku tuh jual skincare, aku tuh pengen muka orang tuh kayak muka aku tanpa bedak dan tanpa foundation. Betul, harusnya emang didasarin kayak gitu Mbak ya. Jadi kecintaan Mbak Nikita udah dicoba, abis itu pengen share pengalaman yang didapat kepada orang lain gitu ya. Betul tuh, kayak aku sekarang pun nggak pernah, aku tuh syuting, apapun itu aku kecuali kondangan, aku tuh nggak pernah make up yang full gitu. Sehari-hari aku yang begini, nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai foundation. Nah, kenapa aku akhirnya mengeluarkan produk? Aku pengen semua orang yang menggunakan produk aku tuh mukanya sehat. Gitu, karena perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang tanpa makeup menurut aku ya, dan selain inner beauty-nya. Terus kenapa aku juga ngeluarin bibir, karena aku cinta banget sama bibir aku gitu. Aku pengen juga selain muka yang dirawat adalah bibir, karena bibir kan untuk alat komunikasi dan biar dilihat orang tuh enak
gitu. Nah, kenapa aku ngeluarin slim juga? Karena aku tuh cinta banget sama badan aku. Aku tuh mencintai badan aku tuh separah itu, sampai aku tuh kalau ada gemuk sedikit pasti aku kayak, wah gemuk nih gitu kan. Jadi aku ngeluarin produk slim yang pastinya juga sehat karena itu herbal. Oke. Kenapa aku punya salon? Selain aku bisa mempekerjakan banyak orang yang butuh pekerjaan, karena aku juga suka merawat kuku, merawat rambut gitu. Jadi apapun yang aku lakukan itu didasari dengan hobi dulu. Makanya semuanya berjalan dengan baik gitu. Kalau kan ada beberapa orang yang mau buka usaha tapi cuman coba-coba dan tidak pernah ada di usaha tersebut gitu kan. Kalau aku kan enggak. Kalau aku semua usaha aku perentetannya itu adalah semua yang aku suka gitu. Jadi kalau aku harus mempresentasikan barang tersebut, aku bisa mempresentasikannya dengan baik karena aku pakai, karena aku gunakan sendiri. Jadi itu akan sangat mudah untuk aku untuk ngomong ke orang. Gitu. Nah, tadi konsepnya bagus banget, Mbak Nikita ya. Satu, pertama ya emang pengen membagi pengalaman apa yang untuk merawat diri sendiri dengan produk yang sehat tadi ya. Jadi konsep Nikita Mirzani Skincare, lips, sama apa tadi? Nikita Slim tuh apa? Apa? Konsepnya apa? Lebih ke healthy living atau yang healthy, semua healthy. Karena lips itu adalah lip serum. Jadi itu bukan lipstick atau lip gloss jenis itu bukan. Jadi ini memang benar-benar serum untuk biar bibir itu kayak misalkan perokok kan banyak sekali tuh. Jadi kalau mau ngebalikin warna bibir jadi lebih ngeping lagi, tidak pecah-pecah, lebih moist, itu bisa pakai Nikita Mirzani lip serum. Nah kalau mau mukanya kenyal, glowing, bukan keputihan gitu kan, dia bisa pakai Nikita Mirzani Skincare. Itu kalau misalkan ibu hamil perutnya buncit gitu kan, pengen dikecilin, bisa pakai Nikita Slim. Laki juga bisa, biasanya kan laki tuh perutnya suka buncit kan, itu juga bisa. Terus aku tuh juga pengen ngebuat wanita Indonesia tuh lebih cantik, natural dan alami dari merawat muka serta merawat badannya gitu. Cuman memang harga skincare aku tuh memang mahal, semua produk aku memang mahal karena produk aku memang beda dari produk-produk yang lain gitu. Makanya, nah netizen ini kan sekarang banyak sekali yang menggunakan Instagram, media sosial apapun itu. Gampang sih terpengaruh sama barang murah kayak skincare harga 180 lah, 200 lah, mereka borong, mereka beli karena dipromosikan oleh selebriti, di endorse oleh selebriti, dan selebriti itu kan melakukan pekerjaannya. Nah kalau aku enggak gitu, karena aku bikin produk yang mahal, yang jadi harganya memang mahal gitu. Makanya sekarang tuh netizen tuh harus cerdas-cerdas gitu untuk memilah-milih mana produk yang bagus, yang memang digunakan oleh ownernya, mana yang cuman sekedar bikin aja dengan harga murah, lalu mereka endorse artis, akhirnya jadi dibeli banyak orang dan hasilnya malah jelek di muka gitu. Nah, Mbak Nikita kasih tips dong. Ini kan di sosial media emang banyak banget skincare tuh kayak jadi apa ya, tren baru. Kayak semua orang bisa ngeluarin skincare gitu loh. Iya, karena mereka pikir cuannya besar. Betul. Nah, yang membedakan punya Mbak Nikita dengan yang lain ini apa tadi? Tadi price premium ya, karena bahannya bagus. Bahannya apa sih, Mbak? Bahannya tuh aku lupa, yang pasti tidak membahagiakan untuk sang pemakai, karena aku pun menggunakan sendiri. Jadi aku sebelum mengeluarkan semua produk, biasanya aku akan uji coba sama badan aku sendiri. Kayak skincare aku uji coba selama 3 bulan, lip serum juga sama. Slim malah yang lebih parah, bisa waktu itu 5 bulan kurang lebih aku harus cobain dulu, baru aku berani untuk produksi. Nah, yang membedakan itu adalah kalau skincare yang lain, krimnya ditaruh berlama-lama itu akan menguning atau bisa jadi agak sedikit menghitam ya, mencoklat gitu. Nah, kalau aku enggak, krimnya akan terus sama warnanya. Karena tidak ada bahan merkuri. Terus kita pun produknya mendahulukan uji coba BPOM. Jadi bukan dibikin dulu baru BPOM-nya dibikin. Rata-rata kan seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku berkecimpung sekarang di usaha itu, jadi aku tahu gitu. Nah kalau aku enggak, aku tuh BPOM dulu aku masukin dengan segala macam ingredients-nya, lalu baru setelah disetujui, baru dibikin, setelah dibikin baru diuji coba, habis itu baru diperjualbelikan. Nah itu ya, ini salah satu berpikir kritis ala Nikita Mirzani.
Jadi Iya, karena jangan maksud ini loh, banyak sekali pengikut-pengikut selebriti kan. Jangan kita jadi membodohi mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan, justru malah merugikan orang lain. Saya sangat setuju Mbak, karena saya sendiri punya kekhawatiran. Karena ini kenapa skincare, personal care itu jadi gede banget. Dan harusnya netizen juga belajar secara cerdas ya, bahannya apa, efeknya di kulit apa, nggak cuman beli berdasarkan harga yang murah saja gitu ya. Betul. Iya, biasanya gitu, harga murah, terus dia narik brand ambassador, kayak artis besar, siapa gitu, akhirnya, oh dia kan make, padahal dia nggak pakai, dia cuma brand ambassador aja. Itu karena dibayar, jadi dia harus pura-pura untuk menggunakan skincare tersebut atau produk-produk lainnya gitu. Kasihan gitu, tapi balik lagi ya, kita tidak bisa menyalahkan juga orang tersebut, karena kan mereka juga cari uang dengan caranya gitu. Betul. Nah, Mbak Nikita, ini kan kesannya seru aja bikin bisnis, tapi kan pusingnya juga luar biasa dengan ngurusin sebanyak itu ya. How do you manage your time untuk ngatur ini semua? Nah, karena sekarang aku hidupnya lebih terarah, jadi aku sudah bisa Lebih terarah. Iya. Soalnya kan kalau dulu memang aku tuh otaknya tuh kayak udah apapun kejadiannya pokoknya pengen ngumpulin duit gitu. Kalau sekarang kan duit udah banyak, jadi aku nggak harus cari lagi duit, tapi duit yang cari aku, makanya aku bisa memanage segala sesuatunya dengan baik sekarang. Keren. Iya, jadi pola hidup juga udah berbeda gitu. Kalau dulu 5 tahun yang lalu, iya memang aku gila-gila kerja gitu kan, sampai kadang waktu untuk anak aja sedikit gitu. Cuma kalau sekarang alhamdulillahnya, ya makanya aku selalu bersyukur dengan kejadian-kejadian kemarin, ternyata semua mimpi yang aku mau tuh udah tercapai nih gitu. Jadi sekarang tinggal nikmatin hidup. Kalau aku punya banyak produk, bagaimana memanagenya, aku bisa banget kayak misalkan Senin ke Jumat jam segini itu udah termanage, terkontrol semua dengan baik. Jadi ini transisi ya, Nikita Mirzani sebagai seorang entrepreneur. Jadi kalau bisa ya, Nikita Mirzani itu bisa jadi kayak Kylie Jenner-nya Indonesia nih. Amin. Dengan produk premium yang bagus, harus bisa Mbak Nikita. Kita iya, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Para netizen ini mau belajar, mau menerima mana produk yang buruk, mana produk yang baik. Tapi sayangnya netizen Indonesia ini lebih mencintai kebodohannya dibanding dikasih edukasi yang benar gitu. Nah, emang itu butuh edukasi nggak cuma dari Mbak Nikita, tapi the whole industry ya. Jadi iya, the whole industry, betul. Mereka perlu diiniin. Jadi ngatur waktunya gimana tadi Mbak? Antara Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Oke, misalkan hari soalnya ini gini, ada salon, ada skincare, ada lipstick dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya ini kan semua bisnis aku kan sudah running ya, udah bisa dilepas gitu. Jadi paling kalau lagi ada meeting-meeting aja, atau kita mau ngeluarin satu produk baru. Biasanya kalau meeting rutin itu adalah meeting sebulan sekali yang tentang berapa ya produk terjual gitu ya. Terus nanti kita bikin apa lagi, kalau misalkan di salon itu kan salon sudah ada yang manajer salonnya. Jadi aku tuh terkonek dengan handphone, jadi kayak pemasukan, pengeluaran untuk salon berapa itu sudah ada langsung automatically di handphone gitu. Jadi kan sekarang zaman sudah canggih ya, jadi kita nggak harus yang selalu ketemu atau apa. Di rumah juga kayak Zoom meeting kayak gini pun jadi gitu, kayak ngomong sama semua karyawan, semua dari Zoom meeting juga jadi. Kecuali kalau misalnya kita ada event besar yang mengharuskan datang, baru kita hadir gitu. Jadi waktu banyak sekali sebetulnya. Nah, Mbak Nikita, kalau saya suggest ya, ini menurut saya produknya udah cukup promising nih. Kalau dilihat dari jumlah followers nih dengan cepat udah ada yang 149.000, 160.000, mencapai itu tuh nggak mudah menurut saya. Iya, dan itu natural ya, itu followers natural. Beli ya. Iya, kalau dilihat dari engagement-nya itu emang organik ya, followers yang organik. Tapi gini Mbak, kalau saya sarankan, ini brand-nya udah bagus. Kemudian ingredients-nya itu juga udah bagus ya, natural dicoba. Nah, yang belum dikembangkan kalau saya lihat ini apa coba? Story, brand story-nya. Jadi yang saya lihat dari Nikita Mirzani skincare, lips, mulai Nikita Slim, itu belum ada story yang cukup kuat yang akhirnya akan mengaitkan bahwa oh brand ini nih. Jadi top of mind orang itu masih belum terbentuk.
Ya betul. Emang itu kita sedang mau rencanakan untuk bikin ya. Mungkin aku bakal ngeluarin itu tuh pas awal-awal 2022 gitu. Karena ini kan udah mau penutupan nih. Biarin dulu maksud aku berjalan dengan begitu. Nanti di awal tahun baru aku mau bikin yang baru lagi, yang bagus lagi gitu dengan story-storynya. Jadi orang beli itu nggak cuman beli produknya, tapi juga akan secara emosional terkoneksi dengan story-nya. Nah, kayak Betul, tadi betul. Mbak Nikita cerita ke saya tadi, story-nya cukup bagus banget. Ini ya, ingin membagikan pengalaman, ingin membuat orang Indonesia cantik dan lain-lain kayak gitu ya. Apakah yang dijual tuh tentang keindonesiaannya, yang dijual tentang healthy living, atau yang lain-lain? Itu PR buat Mbak Nikita. Betul. Terima kasih loh aku Ih, diingetin. Terima kasih sama-sama Mbak. Catat. Kalau mengenai teknologi digital, sosial media udah canggih kalau menurut saya. Jadi Mbak Nikita gimana menggunakan, ini kan acara Kominfo masih berkreasi. Iya, Jadi saya iya. pengen tanya, strateginya di media sosial kayak gimana untuk pemasaran produk-produk ini? Nah, kalau promosinya, alhamdulillah kan nama Nikita Mirzani sudah orang banyak yang tahu gitu. Jadi biasanya aku tinggal story aja di Instagram pribadi. Terus pokoknya kalau sebenarnya sih dengan adanya Instagram dan sosial media lainnya tuh mempermudah untuk promosi sih sebetulnya. Jadi aku tinggal story, tinggal bikin feed, video yang bagus. Itu sih udah lumayan membantu ya gitu. Kayak awal-awal aku ngeluarin skincare kan, itu di luar ekspektasi sih, kayak cuman story aja aku bisa ngeluarin 5.000 satu bulan, 5.000 paket gitu. Jadi aku kayak buat aku sih kayaknya untuk sekarang di media sosial sih itu sih cukup membantu ya gitu, tanpa ada brand ambassador, karena aku merasa diri aku udah artis, jadi aku nggak butuh brand ambassador lagi untuk mempromosikan produk aku gitu. Tapi itu luar biasa Mbak, karena kalau saya lihat ya ada brand-brand sebelah itu yang luar biasa ya, dia bisa pakai 20 influencers. Dan ini bukan influencer yang ecek-ecek loh, ini influencer yang cukup gede banget. Iya, itulah makanya kan jadi gini, dari brand sebelah juga itu banyak sekali yang akhirnya jadi pakai Nikita Mirzani skincare gitu. Karena kan sebelum beli selalu admin nanya gitu, ibu atau kakak pernah pakai produk skincare apa gitu. Selalu kan dia kasih keluhan-keluhan kayak kita fotonya, mukanya gitu kan, oh kita pakai produk ini gitu kan, berarti kita harus kasih tahu, ibu kalau mau pakai produk kita, ibu harus stop dulu selama 1 minggu supaya tidak terkontaminasi dengan produk yang sebelumnya gitu. Itu banyak sekali, itu dia yang tadi kan aku bilang, netizen ini kan kalau udah mengidolakan satu artis kan di follow gitu kan, bergila-gilaan, mau dia salah, mau dia benar, pokoknya diikutin aja. Jadi apapun produk yang mereka sedang promosikan gitu, jadi mereka beli gitu, dan hasilnya kebanyakan sih pada, ya tapi sekarang sih kebanyakan netizen udah pada pinter ya, kayaknya sebagian. Jadi udah tahu, oh produk ini tuh cuma di endorse doang, artisnya tuh nggak pakai. Gitu. Betul, karena at the end of the day Mbak, itu bukan komunikasinya yang akan berbicara, tapi produknya yang akan berbicara. Karena ntar orang akan coba, orang akan melihat hasilnya, dan itu yang akan bergulir kemana-mana. Tapi ini saya cek lagi ya, kayak misalkan Nikita Mirzani skincare, itu skin looks fresh and bright. Menurut saya itu terlalu general. Itu it can be any skincare. Jadi mungkin yang perlu di develop itu yang ini Nikita Mirzani bangetnya mana nih? Apa yang Nikita Mirzani offer dari skincare ini? Skin looks fresh and bright udah bagus, tapi kurang personal kalau menurut saya. Nah itu beda sama si Kylie Jenner dan lain-lain, itu bisa dia banget. Oke, catat deh ya. Menurut saya ini udah cukup ini. Dan gini, salah satu lagi ya, poster-posternya itu menurut saya kurang ada emosionalnya. Karena masih ada masih foto komik-komik kayak gitu. Akan lebih bagus kalau orang-orang tuh Mbak Nikita, kalau menurut saya ya. Saya bisa salah sih. Tapi dari pengalaman saya gitu. Nah, itu untuk, tapi saya doain ini bakal jadi gede banget. Amin. Nah, tadi skincare. Sekarang saya mau ke parenting nih. Ini kan bisnisnya banyak, punya anak juga, nggak punya anak satu, tapi lebih dari satu.
Apa arti anak-anak dalam kehidupan Mbak Nikita? Anak-anak itu dunia aku. Itu aja, dunia aku. Jadi tanpa mereka, kayaknya dunia aku hilang gitu. Dalam itu. Jadi sebagai seorang ibu akan melakukan segalanya buat anak-anaknya ya. Iya, aku juga pengen, karena dia dunia aku pengen hidupnya mereka juga harus nyaman. Dan untungnya masa pandemi ini Mbak Nikita juga meluangkan banyak waktu untuk anak-anaknya ya. Oh iya, makanya aku happy banget masa pandemi ini tuh. Kalau orang lain mungkin pusing ya, tapi kalau aku kebawa happy karena aku akhirnya bisa lama banget ada di rumah, dan aku akhirnya bisa tahu bagaimana tumbuh kembang anak-anak. Aku bisa ngerjain PR sama-sama, aku bisa temenin dia sekolah online. Kalau dulu kan boro-boro gitu, aku harus ngelakuin itu gitu. Tapi sekarang ini udah hampir kurang lebih mau 2 tahun ya. Tahun depan pandemi di bulan Maret tanggal 24 itu pas 2 tahun. Hampir mau 2 tahun ini aku happy gitu, karena setiap apapun gerak-gerik anak aku tuh aku bisa perhatikan dengan baik. Kita bisa nonton film, kita bisa pergi nonton, kita bisa main games. Dan waktu 2 tahun tuh berjalan cepet banget. Itu Cepet Aska yang kecil banget sekarang udah jadi kayak gede banget. Gede banget, iya. Saya pernah ngelihat dia renang di distrik 8 Mbak. Habis itu, ini kayak anaknya Mbak Nikita ya, mau sesapa enak. Nah, satu lagi, ini banyak orang-orang di luar sana, netizen yang nggak tahu bahwa salah satu support terbesar hidup Nikita Mirzani itu anak-anaknya tadi ya. Itu dunia Nikita Mirzani. Habis itu satu lagi Mbak, banyak orang yang nggak sadar di tengah banyak perseteruan ini, Nikita Mirzani itu seorang artis public figure yang bertahan lama. Betul. Dengan ya Mbak ya. Itu setuju. Itu pendatang baru kan banyak banget anak-anak muda ini, tapi Nikita Mirzani di tengah-tengah itu ya masih muncul terus loh. Di TV banyak banget. Di sosial media followersnya nambah terus. Nah, saya ingin tahu apa yang membuat Mbak Nikita bisa bertahan lama seperti ini di tengah-tengah tantangan, dan dunia ini nggak mudah sebenarnya. Iya, jadi aku juga amazed ya sama diri sendiri gitu, karena ada beberapa teman artis juga yang sering tertimpa masalah, bahkan sampai masuk penjara juga, tiba-tiba keluar dari penjara mereka hilang, gitu kan, kemana. Terus ada juga artis-artis baru gitu kan, pendatang baru yang cantik-cantik, yang ini segala macam, tiba-tiba juga tidak ada yang lama gitu kan karirnya. Aku termasuk salah satu mungkin yang sedang diuji oleh Tuhan gitu sebetulnya. Dengan segala banyak masalah, tapi aku masih bisa berdiri di kakiku sendiri, masih bisa menghibur masyarakat Indonesia dengan kegilaan aku gitu. Ya, cara bertahannya ya sebetulnya cuma cintai diri sendiri dan be yourself aja sih, kalau aku begitu. Kalau aku orangnya nggak pernah mau terlalu peduli sih sama anggapan orang gitu, dan aku kan orangnya memang kalau belakangan ini memang orangnya bukan tidak mau bersosialisasi, tapi karena aku belajar dari pengalaman hidup, jadi aku membentengi diri aku sendiri dengan orang-orang yang berteman sama aku, orang-orang yang aku pilih gitu. Jadi itu akan membawa dampak yang sangat bagus sekali gitu untuk aku, karena aku belajar hidup itu adalah pengorbanan. Jadi kalau kita mau maju, mau sukses, kita harus ada yang kita korbankan gitu. Apa sih yang kita korbankan? Aku harus mikir lagi dengan baik, dan aku catat sendiri di kertas gitu. Oh, yang aku korbankan berarti lingkungan. Menurut aku lingkungan aku dampaknya kurang bagus untuk aku gitu kan. Akhirnya ya dengan berat hati aku melepaskan itu gitu kan. Jadi mereka mau bilang aku sombong atau apa atau ini segala macam, buat aku nggak ada masalah, karena nextnya pun kalaupun aku ada masalah, yang bisa membereskan masalah itu adalah aku sendiri gitu kan, dan hidup aku ya aku sendiri yang tahu gitu, dan aku sendiri juga yang tahu hidup aku mau dibawa kemana. Jadi aku lebih menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, sama jadi apa adanya aja sih, nggak dibuat-buat. Mungkin orang-orang sekarang udah bisa menerima dengan adanya orang yang tidak dibuat-buat kali ya. Kalau Betul. Iya, kalau itu awal-awalnya susah banget ya Mbak ya, ngelihat orang mau menerima Nikita Mirzani itu susah banget. Tapi Nikita Mirzani itu salah satu artis yang sangat original banget. Mau di sosial media, mau di TV, mau ketemu langsung juga sama gitu loh.
Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi banyak juga netizen yang akhirnya mulai belajar bahwa originality itu emang penting banget. Harus. Ditutup-tutupin lama-lama akan terbuka gitu. Betul kan, contoh-contohnya banyak sekali kan, teman-teman artis kan. Pencitraan dar ternyata punya kasus apa gitu. Pencitraan dar nggak taunya ya begitu gitu kan. Tapi kalau aku memang dari dulu aku memutuskan untuk menjadi selebriti ya, aku sudah mencanangkan diri aku untuk tidak mau berpura-pura gitu. Orang mau suka alhamdulillah, nggak suka nggak ada masalah. Asik banget. Orang suka Karena oke, hidup nggak suka nggak masalah Mbak di kita ya. Karena aku hidup bukan untuk orang lain. Orang lain juga hidup bukan untuk aku gitu. Jadi kita hidup masing-masing gitu kan. Dan nggak semua orang punya keberanian kayak gitu Mbak. Banyak orang yang akhirnya tampil bukan menjadi dirinya sendiri karena pengen dicintai orang. Itu dia, dan itu sering terjadi gitu kan. Apalagi sosial media ini tuh banyak sekali pencitraan. Bahkan ada salah satu selebriti yang followersnya lumayan banyak, terus fansnya juga fanatik, tapi si artis tersebut melakukan kesalahan, dan fansnya tetap membela gitu kan, bahkan membuli orang yang berkomentar untuk kasus tersebut. Nah itu bahaya sekali sih kalau menurut aku sekarang. Nah ini berpikir kritis ala Nikita Mirzani kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu mengidolakan gila-gilaan, bahkan orang salah pun akhirnya akan dibela abis-abisan gitu Mbak Nikita ya. Iya Kak, itu kayaknya kamu tahu deh Mas orangnya siapa. Tahu. Maksudnya gini ya, karena artis itu kan dilihat banyak orang, apa yang kita lakukan pasti akan dicontoh gitu kan. Lah kalau orang taunya Nikita Mirzani huru hara ya, kalau ada yang jelek jangan diikutin, kalau ada yang bagus ya silahkan diikutin. Dan aku tuh selalu sama pengikut aku, kalian jangan jadi pengikut yang kayak dakjal gitu kan, apa-apa dibelain, kalau salah ya salah, gue nggak mau dibela gitu, dan gak butuh dibela juga. Tapi kalau kalian cinta sama Nikita Mirzani dengan apa adanya, terima kasih banyak gitu, dan mudah-mudahan itu bisa membawa pengaruh bagus untuk kalian semua gitu. Nah, ini Nikita Mirzani membawa diri apa adanya. Kalau ada yang positif kita contoh, kalau enggak ya kita saling mengingatkan gitu Mbak ya. Betul. Oh, Nikita Mirzani juga just a human being yang bisa bikin salah, human being yang bisa marah. Ya. Iya, kita semua manusia. Ya biasa, kita semua kadang-kadang kita suka bikin hilaf atau apapun itu biasa, namanya manusia. Betul. Gitu kan. Cuman Nikita Mirzani bukan malaikat. Benar, cuman bagaimana manusia tersebut bisa memperbaikinya secara bagus, itu aja sih. Nggak ada lah manusia yang sempurna gitu. Cuman kan kadang-kadang netizen tuh menuhankan artisnya gitu loh, menuhankan sampai akhirnya orang yang berkomentar atau orang yang apa itu, diserangnya gila-gilaan, nggak pansos, nggak makan, apa segala macam. Kayaknya tuh logika mereka tuh udah mulai hancur. Masa iya nggak pansos, nggak makan? Dia nggak tahu Nikita Mirzani udah 12 tahun hidup di dunia ini gitu kan, dengan berbagai macam bisnis, masa harus pansos dulu sama orang baru makan? Itu kan nggak masuk ke logika gitu. Itu kata-kata itu tuh harus segera dimusnahkan tuh dari sosial media. Pansos nggak makan tuh harus dihilangin tuh, karena itu nggak masuk ke logika. Jangan. Nah Mbak Nikita, ini kan Mbak Nikita tuh sosok yang menurut saya aneh dalam arti yang bagus ya. Karena gini, banyak artis yang takut membuka dirinya, mengekspresikan dirinya, menjadi be yourself. Karena ntar ada kontrak ini. Tapi Nikita Mirzani membuka dirinya apa adanya, terus hidup 12 tahun. Ya. itu menurut saya agak aneh. Tapi maksud aku juga sebetulnya awal-awal juga mikir kayak, buset ini brand besar loh gitu kan. Aku sampai nanya kan, Pak, Bapak yakin mau pakai saya gitu kan? Iya saya yakin, saya gini-gini loh Pak, di gosipnya di Google pun Bapak bisa cari. Saya nggak peduli itu katanya, yang saya tahu Mbak Nikita adalah real life-nya ini ya begini baik gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata orang-orang sekarang udah pada pinter ya, bahwa yang aku lakukan di TV itu ya memang hanya untuk mencari uang gitu kan. Tapi kalau ketika aku sudah terlepas dari embel-embel selebriti, ya aku ya as a human being gitu ya, manusia biasa aja. Betul. Dan gini Mbak, kita di Indonesia mungkin kita semua sekarang lagi belajar ya, karena banyak stereotyping. Kayak misalkan, oh orang yang pakai tato itu kriminal, oh orang yang pakai baju seronok itu nggak bagus.
kayak gitu. Padahal kita harus ngelihat dari apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, pemikiran yang dia lakukan, kerja keras yang dia lakukan. Nah, harusnya kita belajar banyak dari situ. Rayakan hidup untuk menjadi diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Exactly. Jadi gini, aku potong, maaf ya. Yang katanya tadi kan Masnya bilang kan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, sayangnya di Indonesia ini ketika kita melakukan banyak kebaikan dan kita melakukan satu kesalahan, kebaikan itu akan sirna dengan sendirinya gitu. Hilang blas, kayak nggak pernah berbuat baik gitu, seolah-olah tuh jahat terus gitu kan. Jadi makanya sekarang beberapa tahun ini kan ketika aku melakukan kebaikan itu aku tidak pernah mau diekspos, dan memang dari dulu nggak pernah mau diekspos gitu, supaya apa-apa yang aku lakukan ya udahlah biar orang-orang terdekat aku sama Tuhan aja yang tahu gitu. Karena buat aku ternyata aku lebih seru, lebih enjoy ketika orang tahu aku huru-haranya gitu dibanding orang tahu kebaikan aku. Jadi aku malah berpikirnya jadi malah kayak begitu gitu. Mbak Nikita, ini pertanyaan penting buat saya. Apa sih yang menjadikan seorang Nikita Mirzani ini berani mengekspresikan diri, berani menjadi be yourself banget gitu loh. Habis itu karena tidak mau membodohi masyarakat. Oke, keren. Udah, itu jawaban singkat yang menurut saya cukup powerful banget. Sebenarnya Mbak Nikita bisa pura-pura kayak gimana ini gitu. Aku bisa jadi perempuan manis gitu. Yang mencintai aku bisa, karena aku pengen orang yang kenal sama aku mencintai diri aku apa adanya. Keren Mbak, harusnya kita mulai ada apa ya, kampanye orang menjadi dirinya sendiri gitu. Dan hidup ini singkat kok. Hidup ini singkat. Kita nggak tahu kita mati kapan kan. Kita nggak tahu ajal kita dijemput sama Tuhan kapan. Jadi nikmatin aja hidup selagi tidak merampok, membunuh, tidak merugikan orang lain. Merugikan orang lain, gitu. Ngambil uang rakyat. Ya, selama tidak melakukan itu ya kita enjoy by myself aja. Abis itu saya mau tanya nih satu lagi. Mbak Nikita kan di mana tadi? Skin Health and Beauty Business ya. Dan Mbak Nikita itu diasosiasikan sebagai sosok perempuan yang cantik. Kalau menurut Mbak Nikita sendiri, makna cantik itu apa? Cantik itu ya sebetulnya bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain sih sebetulnya. Nyambung nggak gitu. Terus inner beauty gitu kan. Memang jadi gini, ini kita cantik tapi operasi gitu kan ya, memang karena aku yang aku bilang aku mencintai diri aku, that's why makanya aku mau merubah bentuk hidung aku. Nah tapi dengan merubah bentuk aja dan perempuan itu menjadi cantik itu buat aku tidak cukup gitu. Ketika orang itu berbicara ternyata tidak nyambung itu sih bakalan ilfeel sih ya, dan aku tuh sering banget ketemu tuh sama orang-orang yang kayak begitu gitu. Jadi mereka hanya menggunakan wajah cantiknya tapi mereka tidak menggunakan pikirannya. Untuk apa? Karena banyak sekali teman-teman aku juga yang menurut aku biasa aja gitu mukanya, tapi ketika dia berbicara kita ngomong soal sesuatu yang berat gitu kan, ternyata nyambung. Wah itu aku sampai terkagum-kagum gitu. Bener. Dan gini apa, kecantikan dilihat dari intelektual itu yang nggak bisa dibeli. Benar. Kan dari intelektual itu nggak ada operasi plastiknya. Orang bisa operasi plastik di mana-mana, tapi kalau intelektual itu nggak bisa dibeli ya, nggak bisa dioperasi. Betul, banyak sekali kan teman-teman selebriti juga yang cantik-cantik, tapi ketika kita duduk bareng, kita ngomongin sesuatu yang viral gitu kan, entah itu tentang negara, politik, atau apapun itu gitu, itu nggak nyambung, itu langsung kayak, najis deh, gitu. Kayak langsung gitu, malah selalu underestimate orang-orang yang berparas ya biasa saja gitu, kayak, ini pasti gak bakal nyambung. Tapi ketika kita duduk bareng gitu kan, membicarakan sesuatu kan, wih gila pinter juga ya gitu. Malah selalunya aku pengen mendekat gitu. Aku tuh selalu pengen mendekat sama orang-orang yang pinter. Saya juga Mbak, saya tuh cemburu sama orang yang pinter. Karena menurut saya, anjrit nih pinter Mbak. Nggak boleh ngomong gitu. Oh my God, ini orang pinter banget gitu ya. Gimana caranya? Itu susah banget tuh kayak gitu tuh. Nah, selanjutnya saya ingin tanya ke Mbak Nikita, perempuan yang kuat tuh seperti apa? Perempuan yang kuat itu adalah perempuan yang punya karakter di dirinya, punya pemikiran yang apa ya,
pemikiran yang tidak monoton sih gitu. Jadi ketika dia punya mau maju ya. Ya mau maju. Ketika dia punya masalah, dia tahu dia harus apa gitu. Dan perempuan yang tidak berserah diri sih gitu. Karena banyak banget nih perempuan-perempuan yang selalu kayak contoh gini ya. Aduh, gue mau cerai nih. Kalau gue cerai, nanti gue nggak bakalan dapet ini itu lagi. Terus gue punya anak, apa gue masih laku ya? Gitu. Kan banyak tuh sekarang tuh. Makanya kan kayaknya perceraian sekarang perempuan yang biasa hidupnya nyaman tuh rata-rata dia akan stay sama laki-laki yang selalu bikin sakit hati karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Karena mereka berpikir kayak, oh gue nanti setelah cerai sama ini gue bakal dapat lagi nggak yang lain, atau gue bisa dapat pekerjaan nggak. Jadi yang kayak gitu tuh harus dihindari gitu. Makanya kita perempuan harus punya karakter, harus punya intelektual yang tinggi, dan yang independen tadi ya. Dan independen, perempuan itu harus independen sih sebetulnya. Makanya selagi kalian masih belum lumpuh kakinya dan otak kalian masih bisa dipergunakan dengan baik, berpikirlah yang baik-baik gitu kan. Bikinlah satu terobosan yang baru supaya kalian tidak dipandang sebelah mata sama laki-laki. Nah, kalau aku motonya kan selalu kayak motivasi dalam hidup aku tuh selalu aku upgrade gitu. Ketika aku bercerai, aku selalu bilang gini, wah lu nggak bakal bisa lihat gue kecuali di TV. Dan aku buktikan gitu dengan kerja keras gitu. Terus ada lagi aku bercerai lagi, sampai gue bilang, gue bakal bisa lebih kaya dari lo lihat gitu kan, dan buktikan gitu kan. Jadi perempuan tuh jangan lemah gitu. Perempuan zaman lemah-lemah semua. Bahkan dari penderitaan tadi pun itu bisa ditransform jadi motivasi untuk maju. Iya, iya dong, harus dong. Harus. Cuman kan sekarang kan perempuan kalau udah sedikit gini aja udah langsung aduh gimana ya gitu. Itu jangan, itu yang pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Makanya yang aku bilang tadi, jadi gini, kalau di rumah baik, di lingkungan tidak baik, itu juga tidak bagus. Jadi kita benar-benar sekarang harus lingkungannya semua serba baik supaya semuanya pikiran kita juga jadi lebih baik gitu. Itu sih yang aku rasain dari pengalaman hidup ya. Keren. Itu dari pengalaman hidup Mbak Nikita ya. Mungkin bagi orang lain oke, bagi orang lain nggak oke, itu bisa kita tangkap sendiri-sendiri. Tapi banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, saya pengen tahu nih, Mbak Nikita kan kalau di sosial media kelihatan happy. Saya pengen tahu apa sih yang membuat Mbak Nikita happy? What makes you happy? What makes me happy? Ya my kids. Okay. Terus pekerjaan aku, karena aku merasa aku malah sekarang tambah happy lagi ketika aku sudah bisa membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa apapun yang ada di otak aku bisa aku realisasikan dengan baik. Contoh, aku bisa membeli saham Holy Wings dan akhirnya aku bisa menutup banyak sekali mulut-mulut orang yang memandang aku sebelah mata. Itu pertama. Ya terkadang sombong itu penting sih. Sombong itu penting untuk memacu diri sendiri supaya ayo giat kerja, ayo gue pengen jadi orang sombong. Gimana sih jadi orang sombong itu? Ya kerja, duitnya harus banyak gitu kan, dan harus bikin sesuatu yang besar. Terus kedua ya karena memang sekarang tuh aku banyak banget belajar tentang kehidupan gitu. Ternyata hidup itu tuh tidak boleh diratapi gitu, tapi dijalani. Tidak boleh dipikiri tapi dijalani. Kita harus jalani. Itu bagus banget. Bukan untuk diratapi tapi untuk dijalani. Oh my God. Ini yang keluar dari mulutnya Mbak. Kita kadang suka ajaib ya. Suka kadang-kadang out of the box ya. Aku pun kadang-kadang suka mikir gitu sih. Jadi pahitnya hidup kadang bukan untuk diratapi, ya untuk dijalani. Tapi karena gini Mbak, kalau diratapin aja itu juga nggak akan menghasilkan sesuatu ya. Ya kadang perlu untuk sedih, tapi tenggelam dalam kesedihan lama itu juga bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Benar. Jadi kalau aku tuh gini, sedih sedikit aja, tapi habis sedih aku selalu mikirin kayak, oke, aku butuh tempat untuk sendirian, aku mikirin masalah aku. Misalkan ada laporan polisi nih, aku tuh selalu punya satu tempat yang aku duduk di situ sambil bawa kertas dan pulpen. Lalu aku catat gitu permasalahannya, oke masalahnya ini, bisa selesai dengan cara ini nggak? Oh ternyata nggak bisa pakai cara yang C gitu. Jadi
Aku tuh nggak berlarut-larut dalam kayak, makanya kan orang banyak yang bilang gini, buset lu masalahnya banyak banget tapi kok lu happy banget. Semua masalah yang aku hadapin itu ya itu aku cari sendiri jalan keluarnya gitu, karena aku tahu apa yang aku harus lakukan. Oh udah ketemu nih jalannya, ya udah aku makanya enjoy lagi gitu. Aku nggak pernah mau kayak terlalu terbelenggu sama sama pemikiran yang kadang-kadang kan manusia tuh suka mikirin apa-apa yang belum tentu terjadi kan. Nah, aku tuh Betul, betul. mengelok pikiran itu untuk supaya tidak pernah terjadi tuh di pikiran aku Iya. untuk mikirin sampai segitunya gitu. Makanya kan aku punya banyak banget tumpukan lembaran kertas gitu yang setiap case aku tuh aku tulis. Jadi aku tahu aku harus ngambil jalan keluarnya kayak gimana nih, dan alhamdulillah kan semua case aku kan terbukti kan semuanya beres dengan baik gitu. Dan itu tidak butuh bantuan banyak orang. Dan itu tadi Mbak ya, berpikir jernih ketika ada masalah yang dicari ya harus solusinya tadi ya. Ya, Dan itu solusi. butuh pikiran yang jernih. Kalau galau-galau aja nggak akan menyelesaikan masalah. Betul, pemikirannya. Dan jangan sering-sering cerita ke banyak orang masalah-masalah itu. Karena kadang-kadang kita cerita ke banyak orang, nanti yang si A ngasih kita solusi, masukan begini, si B ngasih kita masukan ini. Jadi kita tuh kayak nggak punya pendirian gitu loh. Nah, Mbak, ini tadi menarik ya, dari yang dibilang Mbak Nikita pertama. Oke, gue bisa beli saham Holy Wings nih, biar untuk menutup mulut-mulut mereka. Nah, kalau saya transform dalam kata-kata saya, itu kayak gini. Kalau kita dikecewakan orang, kalau kita direndahkan orang, nggak usah ngebalas orang. Tapi janji pada diri sendiri bahwa hidup kita akan jauh lebih baik daripada orang yang merendahkan kita, daripada orang yang mengecewakan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbak Nikita Mirzani ya. Dari beberapa kekecewaan, itu dia transform menjadi motivasi biar hidupnya lebih baik daripada orang yang mengecewakan itu. Ya Mbak ya? Betul sekali, itu 100% setuju. Nah, sekarang kita akan bahas di ini acaranya Kominfo, jadi harus tanya tentang digital biar kita semua makin cakap digital. Pertama saya ingin tanya, seorang Nikita Mirzani kalau cek sosial media sehari bisa berapa jam? Wah, aku sebetulnya bukan pecinta media sosial sih sebetulnya, tapi aku selebriti dan aku harus sering-sering mempromosikan barang jualan kah, atau misalkan aku lagi syuting di manakah, atau misalkan aku lagi meeting apakah, mereka harus tahu gitu. Ya palingan sehari itu aku buka Instagram tuh jarang, 2 kali. 2 kali tuh cukup. Karena aku sebetulnya megang handphone pun tuh nggak sering gitu, nggak kayak orang-orang yang gila gadget gitu. Oh, kirain Mbak Nikita Mirzani itu yang selalu pegang handphone, selalu cek, selalu ini. Oh, enggak. Bukan ya? Enggak ada. Enggak. Aku enggak suka. Anak-anak aku pun aku ajarkan untuk tidak terlalu adiktif sama gadget. Even Aska juga dia nggak main gadget-gadgetan. Enggak, dia cuma gitu, belajar online, main games juga ada waktunya. Setelah itu dia belajar, habis itu dia tidur. Oke. Itu yang dilakukan Mbak Niki untuk memberikan batasan-batasan kepada Aska biar nggak terlalu kecanduan sosial media atau internet, Mbak ya. Soalnya gini, kalau kita mau memberitahu orang, ya kita juga harus mencontohkan dulu di depan orangnya gitu. Jangan kita cuma bisa ngomong doang, tapi kita tidak melakukan hal tersebut gitu. Rata-rata kan orang-orang sini kan begitu ya. Jadi kalau aku mau anak-anak aku tidak gila dengan gadget, ya aku pun harus mencontohkan di rumah gitu. Oh, saya pikir Mbak Nikita tuh yang selalu nggak bisa lepas dari gadgetnya. Ternyata nggak. Karena urusannya juga banyak tuh, mesti ngurusin bisnisnya. Enggak, aku nggak suka gadget. Jadi orang udah tahu kalau penting pasti dia akan telepon. Oke. Dan saya ingin tahu juga nih, apa yang biasanya Mbak Nikita lakukan kalau mendapatkan komentar negatif dari netizen? Dulu tuh banyak banget ya Mbak Nikita ya. Sekarang udah mulai berkurang nih, udah mulai membaik. Iya, kalau dulu itu kuat banget itu. Kalau dulu sih aku lawan gitu. Tapi kalau untuk 3 tahun kebelakangan ini, kalau nggak aku diemin aja, atau nggak aku balesnya pasti yang lucu-lucu gitu. Jadi udah nggak terlalu dimasukin ke hati, karena ternyata kalau dimasukin ke hati, akhirnya kepikiran dan akhirnya sedih, rugi banget ya gitu kan. Pertama kita nggak kenal dia,
Dan belum gitu tentu kan. bener juga ya. Iya, jadi aku tuh kayak udahlah, nothing tulus aja, mau ngomong apa orang yang terserah aja. Atau dia juga tidak pernah mengenal kita secara utuh, tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu gitu kan, tidak pernah komunikasi. Jadi buat aku tuh sekarang kayak suka-suka aja deh gitu. Kalau itu membuat mereka bahagia dengan cara mereka seperti itu, silahkan, berarti aku dapat pahala. Tapi kalau tidak ya sudah. Aku sekarang hidup aku sesimpel itu sih. Heeh. Kalau dimasukin hati Mbak dan komentar sebanyak itu bisa negatif banget, itu ya yang rugi hidup kita sendiri juga. Betul, gitu. betul. Tapi mungkin sedikit-sedikit kadang-kadang suka aku balas kayak misalkan ada yang ngatain apa gitu. Aku selalu bilang, Mbak gitu kan, atau Mas atau siapa gitu. Coba untuk berkaca dulu sebelum berbicara gitu. Aku selalu paling segitu aja aku balasnya. Tapi kalau hanya untuk tapi memang benar sih, haters aku tuh sekarang berkurang banget, banyak banget berkurang. Iya, waktu kita wawancara dulu itu Mbak, makanya acaranya Dear Haters, karena hatersnya tuh banyak banget dulu ya. Tapi lucu, makin banyak haters, tapi karir 12 tahun. Mungkin karena aku itu ya, yang itu tadi ya, karakter itu kali ya Mas ya, karakter yang udah kuat, yang tidak bisa digoyahkan sama orang lain. Sebenarnya yang mau jadi Nikita Mirzani di luar sana tuh banyak banget. Banyak banget kalau aku perhatikan dari Instagram ya. Ada beberapa perempuan yang semuanya harus dimirip-miripin dari cara ngomong, apapun itu. Tapi mereka tidak punya karakter yang kuat dan akhirnya ya keluar dengan sendirinya. Gitu. Saya pikir apa yang membuat Nikita Mirzani bertahan lama dan akan terus bertahan karena karakternya Mbak. Karakternya kuat. Jadi nggak cuman physical beauty aja yang ditawarkan ke publik, tapi juga punya karakter, punya kecerdasan yang cukup kuat dan itu nggak bisa dibeli, itu susah untuk ditiru. Itu kalau brand mahal banget. Itu nge-build-nya itu bertahun-tahun sampai masuk penjara dulu, iya kan? Itu dari perjalanan yang lama itu ya, yang Mbak Nikita pelajarin apa tuh? Wisdom yang Mbak Nikita pelajarin dalam hidup apa? Dari seluruh goncangan-goncangan itu tadi. Lebih menghargai diri sendiri sih, sama lebih menghargai waktu. Oke. Udah jadi perempuan middle age ini Mbak Nikita. Nah, saya pengen tanya juga tentang etika berkomentar di media sosial. Karena Mbak Nikita tuh terkenal banget ya. Tadi ada yang komentar negatif, ada haters. Menurut Mbak Nikita sendiri, gimana sih etika berkomentar di media sosial? Itu agak sulit ya Mas. Karena kita tidak bisa membuat jari mereka berhenti satu-satu. Gitu kan. Mereka selalu berkomentar suka-suka mereka, apa yang ada di pikiran mereka langsung ketik-ketik aja sesukanya tanpa harus cerna dulu, tanpa harus lihat dulu permasalahannya apa yang sedang terjadi gitu kan. Mereka nggak peduli itu. Gitu. Apalagi sekarang tuh orang-orang tuh gampang banget nerima yang namanya berita hoax. Ya kan. Jadi sebetulnya untuk bagaimana sih caranya untuk mengurangi, kalau menghentikan kayaknya agak sulit ya. Betul. Karena rata-rata di Indonesia ini orang-orangnya susah sekali untuk diberikan diberikan penyuluhan yang baik gitu kan. Kadang-kadang kan soalnya kita nggak tahu ya, netizen itu mungkin lagi kesusahan di rumahnya, emosi atau lagi berantem sama lakinya, akhirnya mencurahkan lewat sosial media. Misalkan artis dengan artis satu berantem gitu kan. Mereka sukanya sama artis ini yang dihina-hina segala macam gitu kan. Mungkin sekarang lebih menggunakan akal sehat aja sih gitu. Jadi harus berubah sih. Jadi etika berkomentar ya pakai akal sehat. Ini seolah-olah ya kayak dunia nyata. Di dunia nyata kita nggak akan ngomong negatif di depan orang juga, Mbak. Ya nggak akan mencibir, nggak ada ini. Betul. Disampaikan dengan sopan santun. Kalau menurut saya jangan langsung berkomentar, tapi dicerna dulu. Dicerna. Ya, napas dulu, merenung dulu, baru komentar. Karena kalau kecepatan berkomentar itu biasanya langsung brawl apa gitu, yang keluar apa. Ya itu dia makanya kan. Kayak nggak usah jauh-jauh deh Mas ya. Kayak misalkan yang berita sedang viral ini kan ya. Sebetulnya kan kalau mau dicerna kan, sebetulnya kan yang dipermasalahkan itu bukan nikah sirihnya. Ya kan. Tapi kan adalah kenapa mereka harus berbohong di publik. Yang which is ditonton sama satu masyarakat Indonesia gitu kan. Itu sebetulnya kan masalahnya di situ, itu poinnya. Tapi kan orang balik lagi,
kenapa emang sama nikah siri 2 kali, kenapa emang begini begitu, yang penting kan nikah segala macam. Nah itu yang sebenarnya jadi fatal dan jadi besar ya, karena itu netizennya tidak bisa mencerna dengan baik gitu loh. Permasalahan sebenarnya itu apa sih gitu kan? Permasalahan sebenarnya itu kan adalah dia adalah public figure. Public figure itu pengikutnya banyak dan dia harus mencontohkan yang baik-baik kepada pengikutnya. Seharusnya kan seperti itu. Tapi dengan adanya pernikahan 2 kali dan akhirnya disiarkan di stasiun TV, akhirnya kan mengundang membuat orang juga ikut merasa kayak hikmatnya dapet apa segala macam, ternyata kan mereka sudah melakukan pernikahan. Nah itu kan masalahnya adalah pembohongan publiknya kan, bukan pernikahan sirinya. Tapi mau digomongin kayak gimana berkali-kali juga mereka nggak akan paham gitu, karena mereka sebagai fans fanatiknya itu sudah tutup mata dan tutup hati, tidak peduli mau itu benar kayak mau bohong kayak mau gimana, pokoknya gue di garis paling depan untuk ngebela gitu. Nah itu tuh yang harus dihindari gitu. Bagaimana Indonesia ini bisa jadi lebih baik gitu kan, dengan masyarakatnya juga yang beredukasi tinggi, berwawasan luas. Kalau dikasih satu contoh yang baik aja mereka tidak mau terima gitu loh. Ini loh yang sebenarnya mereka nggak mau terima gitu. Ya jadi kita harus ikhlas nih, rela nih hidup dengan selalu begini gitu. Nah kalau aku tidak mau ada di bagian tersebut, that's why aku punya jalan aku sendiri. Jadi itu ya, harusnya emang kita berpikir kritis melihat permasalahan yang ada. Jangan mencari pembenaran, tapi mencoba mencari kebenaran. Kalau pembenaran, kita misalkan udah jatuh cinta kepada artis X gitu ya, ya kita akan cari-cari berita yang akan membenarkan apa yang di benak kita, tapi bukan mencari kebenaran. Dan itu menurut saya berbahaya. Jadi coba berpikir lebih terbuka, berpikir untuk menerima perbedaan pendapat, dan dicerna. Jangan dibutakan oleh fanatisme kalau menurut saya. Betul. Nah ini juga yang aku alami ya, kayak itu berita mereka yang keluarkan, tapi ketika dikomentari fansnya tidak terima dan akhirnya orang-orang dibully. Padahal orang-orang itu kan hanya mau menyampaikan pendapatnya yang mereka tahu. Negara ini kan negara demokratis ya Mas ya. Kita berhak bebas untuk mengutarakan apa saja selagi itu di jalur yang benar dengan perkataan yang baik gitu kan. Tapi balik lagi, ini dia penikmat sosial media yang sekarang begitu banyak tidak mengerti akan hal itu. Makanya kan tadi aku bilang, kalau nggak pansos nggak makan, kalau nggak pansos nggak diundang di TV, kalau nggak pansos nggak masuk berita. Itu semua tuh kayak sampah gitu. Jadi aku kayak anjir ya gitu kan. Jangan menjadi ngetop tapi murahan. Itu dia. Mereka tuh susah menerima kejujuran orang gitu loh. Betul. Kejujuran tuh emang kadang pahit ya. Kejujuran tuh emang kadang pahit, susah diterima, tapi untuk jangka panjang itu emang yang akan membuat kita bertahan. Mungkin saat ini mungkin kita akan dihujat, saat ini kita mungkin akan dibenci, tapi untuk jangka panjang itu akan sehat untuk hidup kita. Makanya sebisa mungkin kita katakan ya sejujurnya kebenaran itu. Nah, ini saya mau tanya ke Mbak Nikita Mirzani tentang hoax. Itu berita hoax itu kan masih banyak Mbak ya. Ini kiat-kiat Mbak Nikita Mirzani gimana untuk mencegah biar nggak terlalu percaya sama hoax? Apa sih yang perlu kita perhatikan? Kadang banyak orang misalkan di WhatsApp grup, ini meninggal ternyata. Nggak usah di WhatsApp. Misalkan gitu, ya. Ditaruh di YouTube kadang-kadang Nikita Mirzani kecelakaan lalu meninggal. Betul. Dengan keadaan. Iya. Apa patah tulang, yang ganas, yang sanas, apa sih? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk mengurangi itu jangan dibaca sih sebetulnya. Tapi orang tuh kan rasa keponya terlalu tinggi ya. Nah ketika rasa kepo itu terlalu tinggi, akhirnya mereka gara-gara penasaran, jadi mereka menelan mentah-mentah berita hoax itu. Nanti ketika diklarifikasi dengan orang yang sedang dibicarakan, mereka tuh aja untuk bilang maaf tuh nggak berani gitu. Jadi sebenarnya berita hoax itu kalau mau dikurangin ya jangan dilihat dan jangan dibaca sih, itu sih. Nah, sebenarnya kalau ngecek berita hoax pun itu gampang banget Mbak ya. Jadi kita bisa cek di misalkan online media yang cukup terpercaya. Kalau nggak ada beritanya, biasanya emang nggak benar. Iya, itu dia. Tapi kan
orang sini malas untuk ngecek lagi gitu. Kayak aku juga pernah dapat berita katanya si ini meninggal gitu kan. Terus aku cek di Google tidak ada, aku cek di sini nggak ada. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngecek langsung ke saudaranya atau ke siapanya gitu. Tapi kan kalau orang-orang netizen itu kan mana ada waktu gitu untuk ngecek lagi. Kayak misalkan gini, ini kita berantem di Holy Wings. Masuk beritanya tuh di headline-headline gitu kan. Padahal aslinya Nikita itu melerai orang berantem di Holy Wings karena aku as a owner gitu. Cuman orang bikin-bikin gitu kan, akhirnya jadiin berita karena mereka tahu ceritanya, akhirnya sama mereka di take down. Gitu, jadi kan malu kan, tapi orang udah menghujat aku tuh kayak emang dasar tukang ribut, emang dasar ini segala macem gitu kan. Tapi ketika tahu yang sebenarnya, belas aja gitu, kayak minta maaf juga enggak, yang habis ngebully apa juga enggak, tapi semua berita di take down gitu. Nah, Mbak Nikita, kenapa kita harus berpikir kritis seperti itu atau skeptis di media sosial agar kita nggak intinya jangan mudah percaya deh sama apa yang ada di media sosial, tapi harus ditelaah gitu ya. Kalau menurut Mbak Nikita sendiri gimana? Setuju, aduh media sosial itu banyak banget orang palsu, banyak banget yang fake, banyak banget ya. Jadi benar-benar harus diteliti banget gitu kan, dicermati gitu dengan baik supaya kita tidak jadi terpengaruh sama apa yang mereka hadirkan di sosial mereka masing-masing gitu. Jadi harus tetap kritis, jangan mudah percaya, kemudian ditelaah dulu ya Mbak. Benar, harus begitu memang butuh jadinya jadi buang waktu kan, tapi ya memang harus begitu. Nah, Mbak Nikita, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya lemparkan ke netizen yang hadir di sini. Jadi apa pesan Mbak Nikita Mirzani agar kita bisa makin cakap digital dan bisa memanfaatkan ruang digital dengan baik? Oke, pertama banyak sekali orang pinter di Indonesia ini ya, tapi orang yang jujur itu sedikit. Oke. Jadi kita harus jadi orang yang pinter dan juga jujur gitu dalam memakai media sosial. Terus harus lebih kritis, lebih bijak, kritis lagi ya, lebih kritis lagi dalam mencerna segala apapun itu gitu. Terus lebih bijak juga dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu aku mungkin salah satu orang yang tidak bijak menggunakan media sosial karena pernah beberapa kali ribut menggunakan Instagram gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kan semua orang bisa berubah gitu karena belajar dari pengalaman hidup dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi, berarti kita harus membenahi diri kita dulu sendiri dulu sebelum kita membenahi diri orang lain. Gitu. Jadi sekarang ini kan media sosial ini adalah cerminan dari dunia. Jadi apapun kita bisa akses dengan mudah. Jadi pergunakanlah media sosial kalian dengan baik, pergunakanlah telunjuk kalian juga dengan indah supaya supaya kita bisa memberikan contoh yang baik-baik kepada anak muda milenial Indonesia supaya Indonesia bisa namanya lebih bagus lagi di mancanegara. Aduh, keren. Mbak, itu poin-poinnya banyak banget. Saya udah mau catat, udah kecepetan tadi ngomongnya ya. Thank you, Mbak Nikita. Nah, kita akan buka pertanyaan dari yang hadir di sini ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya, biar kita nggak ketinggalan info dan makin cakap digital, saya ingatkan untuk follow akun sosial media @siberkreasi, kemudian join grup Telegram Makin Cakap Digital. Nah, kita juga akan mengadakan kuis. Caranya, follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Siberkreasi. Ini ya, nanti bisa dibaca. Dan yang paling penting, 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money sebanyak Rp100.000. Pemenang akan diumumkan dan dihubungi maksimal 14 hari kerja. Jadi ditunggu dengan sabar. Langsung saja kita akan bacakan pertanyaan untuk Mbak Nikita Mirzani. Ya, pertanyaan pertama kita lihat. Aduh, panjang banget. Ini banyak banget. Jam 5.30 ini. Ini dari Zainullah Arifin, Universitas Ibrahimi. Bagaimana Anda memberikan edukasi terhadap masyarakat di era globalisasi ini
agar memilah sisi positifnya, dan khususnya di wilayah perdesaan yang belum sama sekali minim sarana prasarana digital marketing. Ya, jadi masih belum bisa melangkah maju. Kemudian terkadang artis sering lemah mental, ada yang diam saja menanggapi kritik dari netizen, ada yang laporin. Bagaimana cara kita buat menghadapi kritik dari netizen, mana yang paling baik untuk dilaporin atau diam saja, dianggap sebagai perbaikan pada diri kita, walaupun menurut kita sendiri udah baik dan mempunyai prinsip bagaimana menghindari penipuan hoax. Ini banyak banget, pertanyaannya banyak Iya, banget. ini banyak banget. Intinya gini, gimana kalau kita menghadapi kritik, apakah kita diam aja ataukah ada saatnya kita laporkan Ya, atau sekarang kayak gimana? gini, kadang-kadang netizen juga kadang-kadang suka nggak bercermin ya gitu. Mereka memberikan kritik, tapi kritiknya itu kadang-kadang dengan perkataan yang kurang baik gitu. Jadi aku nih yang pernah menerima kritikan dari netizen yang tidak pernah ketemu atau berkenalan sama sekali, ini kadang-kadang juga suka bingung menggeleng-gelengkan kepala juga gitu. Kalau misalkan kalian mau mengkritik, ya mengkritiklah dengan perkataan yang bagus gitu, supaya kita membacanya juga enak gitu kan. Membacanya juga, kadang kita kan nggak pernah tahu ya namanya selebriti ketika kan balik lagi, selebriti juga manusia, kadang-kadang ada rasa lelahnya, ada rasa capeknya. Jadi terkadang kalau kita membaca sesuatu yang tidak indah kata-katanya, terluaplah emosi gitu kan, gitu. Jadi akhirnya bikin lagi buang waktu lagi untuk melaporkan netizen gitu. Ya sebetulnya ini adalah konsekuensi sih ya dari seorang artis dan netizen yang selalu maunya mengkritik seolah-olah mereka itu kayaknya tahu banget tentang hidup kita gitu, tahu banget tentang apa yang terjadi gitu. Makanya kan aku selalu bilang netizen tolonglah banyak-banyak kalian berkaca gitu. Apakah kalau kalian berkomentar begitu tentang artis, rumah kalian ini udah bener belum? Di kehidupan kalian di rumah ini udah bener belum gitu. Jadi mendingan daripada kalian mengkritik artis tersebut ya, mendingan nggak usah mengkritik sama sekali lah. Kalian jadi pencinta media sosial aja gitu, tapi kalian juga tidak harus terlalu ikut dalam permasalahan tersebut gitu. Bisa nggak? Itu dulu deh. Kalau netizen bisa, keren. Kalau nggak bisa ya let it go, seperti itu aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti artisnya tidak bisa menerima dengan baik, ya akan timbullah laporan polisi gitu, dan itu adalah konsekuensi dari apa yang kalian lakukan gitu. Makanya sebenarnya gini, artis itu adalah public figure, ditonton sama banyak orang. Nah balik lagi, kalau kalian tahu itu public figure, kalau ada yang jelek ya jangan diikutin gitu. Kalau baik dicontoh. Terus kalau artis tersebut tiba-tiba kalian suka terus bikin ada masalah, akhirnya kalian harus membuli atau mencaci segala macam, ya ngapain? Gak ada gunanya juga buat kalian. Emang kalian kalau habis ngomentarin itu apa? Kalian bahagia, kalian dapat kerjaan, kalian bisa makan, kalian nggak kesusahan, nggak ada manfaatnya juga kan, cuma mudarat doang kan. Jadi lebih baik kalian jadi penikmat media sosial dengan baik. Tonton aja, tidak usah dikomentari gitu. Kalau kalian suka ya silakan ikuti, kalau tidak unfollow, selesai. Dan untuk menghindari penipuan hoax itu ya kalian kalau misalkan mau ikut arisan, mau beli barang, ya kalian jangan cuma gara-gara artis itu di endorse terus ternyata itu penipuan, anak kalian ikutin. Nah ini juga makanya kan dibilang otak itu harus dipakai dengan baik gitu. Teliti dulu, cermati dulu gitu kan, dari nomor teleponnya, dari alamatnya. Memang itu akan butuh waktu, tapi daripada ketipu akhirnya jadi sengsara, sebel sendiri, hoax itu akan berkurang ketika peminat hoax juga berkurang. Itu obatnya. Nah, itu benar banget apa yang dikatakan Mbak Nikita, setuju banget bahwa dibalikin ke diri kita sendiri. Kalau ada yang bagus contoh, kalau enggak ya biarin aja. Kayak gini, urusin diri kita sendiri daripada ngurusin orang lain. Benar. Nah, kadang-kadang netizen juga suka begini. Ini ya Nikita Mirzani, setiap kasus yang viral dia komen. Lah, saya ini ditanya sama wartawan, ya saya komen. Kecuali saya bukan selebriti kucuk-kucuk minta diwawancara, baru. Kalian juga harus belajar itu gitu. Kadang-kadang netizen juga suka begitu. Ini setiap artis ada masalah pasti ada dia, setiap artis ada masalah pasti ada dia. Ya iya, orang wartawannya nyarinya Nikita Mirzani, coba nyarinya yang lain. Ketika wartawan nyari aku, kan aku tidak mungkin mengusir gitu, karena aku tahu sekali pekerjaan mereka dengan gaji yang sebegitu kecilnya. Makanya setiap ada masalah apapun itu, mau artis siapa tuh pasti carinya aku gitu, karena otomatis
apa yang mereka bikin artikel itu akan banyak yang baca. Kalau banyak yang baca kan berarti mereka punya income yang lebih banyak lagi. Kadang-kadang kan netizen tidak pahami itu gitu. Kayak kasus kemarin deh, Lesti sama Bilar. Oh, ini selalu aja nimbrung ikut-ikutan kasus orang. Siapa yang ikut-ikutan? Ini kan saya selebriti, saya ditanya wartawan, ya saya jawab. Betul, Iya betul. kan? Bukannya saya panggil wartawan, sini wawancara gue gitu. Nggak mungkin. Bukan ujuk-ujuk nih kita langsung ngomentarin gitu ya, tapi emang ada wartawan tanya dan merespons itu gitu ya. Bantu sama juga seperti diri aku sendiri kan. Ketika aku punya masalah, artis lain mau berkomentar, silakan. Orang kita namanya punya masalah, masalahnya disuguhkan di TV. Ya orang lain semua berhak berkomentar gitu. Kecuali tidak ada masalah, kita komen-komentarin, kita bikin-bikin, baru itu salah. Betul. Tapi ini poinnya penting banget dan menurut saya semuanya mesti ngikutin nih kalau menurut saya. Jadi gini, urusin diri kita sendiri. Dengan berkomentar kita dapat apa sih? Kita mending memperbaiki hidup kita, mending membangun hidup kita. Kritik tuh paling gampang emang. Benar. Ya kan? Kritik tuh enak banget, cepet banget. Lu harusnya gini, ini harusnya gini. Yang paling susah itu harusnya bilang ke diri sendiri, gua harusnya kayak gini. Gua harusnya, itu yang paling susah. Makanya banyak orang yang cenderung berkomentar karena itu gampang diomongkan daripada mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi kalau ingin berkomentar pun harus merenung dulu. Luangkan waktu, tarik napas dulu, jangan langsung berkomentar. Nah, itu kita coba ke pertanyaan kedua. Waktu kita tinggal sekitar 9 menit. Kira-kira satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Randy Alif. Kak Nikita kan udah hidup di dunia entertainment 12 tahun. Ada manis, ada pahit. Untuk itu bagaimana cara Kak Niki tetap enjoy menjalankan hidup dengan enjoy, Kak? Itu. Nah, ini pertanyaan yang gampang ini. Menjalani hidup dengan enjoy ya karena mencintai diri aku sendiri, karena aku nggak palsu, karena aku tidak mau terlihat baik di depan orang atau aku dicintai dengan kepalsuan aku tidak mau gitu. Dan alhamdulillahnya untungnya aku punya anak, jadi mereka lah yang menambah imunitas aku untuk selalu happy. Dan satu lagi ya, yang Mbak Nikita tadi omongin bahwa along the way orang tuh akan belajar. Kayak Mbak Nikita tadi bilang tuh cukup menyentuh saya bahwa gue dulu sering berantem di Instagram bla bla. Tapi kan namanya orang juga berubah. Akhirnya Mbak Nikita juga belajar. Mbak, itu menurut saya keren banget dan setiap orang akan belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan itu akhirnya yang menjadikan Mbak Nikita seperti sekarang ini gitu loh. Dan itu prosesnya akan terus sampai entar kita tua ya. Belajar dan belajar. Karena kalau aku tuh tidak pernah mau menutup diri sih untuk belajar dan aku tidak pernah malu untuk mengucapkan kata maaf kalau aku pernah buat salah. Keren. Lu kenapa kerennya di Zoom sama di interview aja ya? banyak orang yang salah tangkap tentang Nikita Mirzani loh. Itu saya sayang banget. Kayak kita mau ngundang ini Mbak ya, itu tamunya, kenapa sih acara cakap digital tamunya kok Nikita Mirzani? Saya bilang, lah kenapa enggak? Dia pinter, dia canggih kok ya. Nah itu banyak persepsi yang mesti diluruskan terhadap Nikita Mirzani ini kalau menurut saya. Tapi gimana tadi enjoy, Mbak Nikita Mirzani bisa enjoy karena dia menjadi dirinya sendiri. Iya, karena aku menjadi diri aku sendiri. Itu kayak hidup tanpa beban. Itu kayak hidup tanpa menggunakan makeup. Tidak harus menampung kanan kiri gitu loh. Beban hidup yang orang-orang berikan gitu. Dan Mbak Nikita nggak pakai topeng gitu loh. Kalau pakai topeng itu susah banget Mbak, ya nggak bisa napas. Ini udah dibuka aja semuanya. Enggak, kalau aku orang bisa lihat aku ngerokok, orang bisa lihat aku mabok, orang bisa lihat aku ribut gitu. Jadi aku nggak harus nutupin apapun. Tapi sebagai manusia Mbak Niki juga orang yang baik, orang yang generous kayak gitu ya. Jadi benar kata Mbak Niki tadi, kalau ada yang bagus silakan dicontoh. Tapi kalau ada yang nggak bagus, ya jangan dilakuin. Itu. Nah, kita coba ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah, ini dari Alvina Damayanti. Menurut Kak Mirzani, bagaimana sih biar jadi orang yang nggak baperan dalam keadaan apapun?
agar ketika orang yang tidak suka dengan kita, ada yang menghujat kita tuh bodoh amat, tidak sedikit sakit hati, sedikit nangis terus, stres. Gimana caranya biar nggak baperan, Mbak? Ini jadi kayak acara motivasi loh, Mbak. Iya. Caranya mudah, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Ketika kalian bisa belajar mencintai diri kalian, kalian bakalan dengan enaknya untuk menjalani hidup gitu. Jadi ketika kalian kehilangan atau kalian tidak disukai sama orang, itu akan terasa nggak terlalu berat gitu untuk apa ya? Untuk dijalanin gitu. Jadi cintai diri kalian sendiri dulu. Terus apalagi tuh tadi tuh? Biar tidak baperan, biar tidak sedikit-sedikit nangis. Iya, cintai diri sendiri dulu. Itu aja sih, kalau aku tuh dulu aku baperan banget orangnya. Tapi ketika aku pikir kayak, gila ya, gue kan nggak hidup dari dia gitu. Gue kan nggak numpang makan dari dia, gue nggak numpang segala-galanya dari dia. Gue harus baper ya gitu kan. Gitu. Jadi aku tuh lebih kayak memotivasi diri aku sendiri untuk, Nikita, lu kuat gitu, lu spesial. Gitu. Orang lain mungkin tidak melihat, tapi lo bisa merasakan dengan apapun yang sudah kejadian dalam hidup ini yang sudah dilalui. Gitu. Jadi kalau cuman dikritik atau dihujat atau itu udah biasa aja lah gitu kan. Dan ya kalian harus menjadi orang yang kuat sih gitu untuk jangan menjadi orang yang lemah. Kalau jadi orang yang lemah gampang diinjek. Thank you. Kayaknya itu udah menjadi kesimpulan. Saya nggak perlu menyimpulkan karena terlalu banyak banget kesimpulan. Sialan banget tamu kita kali ini ya. Banyak banget insight-insight yang kita dapatkan dari Mbak Nikita Mirzani tadi, tapi yang paling kuat tadi menjadi diri sendiri. Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan tadi dari pengalaman pahit pun, dari penderitaan pun, seorang Nikita Mirzani itu bisa membalikkan, mentransform itu jadi energi yang luar biasa. Jadi energi yang positif. Jadi hidup yang menjadi lebih baik lagi, dan itu kita lihat dari seorang Nikita Mirzani. Mbak Nikita, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih juga Mas, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu di real life ya. Amin, pasti banyak ini hebohnya. Terima kasih. Salam buat Aska, salam buat keluarga, sehat terus dan sukses buat bisnis. Amin, amin. Jangan lupa, aku ada mau bikin film tahun depan. Ini juga salah satu mimpi terbesar aku yang bisa aku wujudin di tahun depan. Nanti aku kirim-kirim premiernya ya. Boleh, film apa? Film apa? Film tentang relate tentang kehidupan sehari-hari yang ada di Indonesia aja. Kalau aku filmnya nggak berat-berat, tapi pastinya menyentuh kolbu. Nah, sebentar. Ini Mbak Nikita sebagai produser, sebagai sutradara, atau sebagai apa? Eksekutif produser, biaya sendiri. Keren. Lu inspiring. Nikita Mirzani berevolusi dari yang huru-hara akhirnya jadi businesswoman, jadi eksekutif produser. Beautiful Mbak, keren. Terus Thank you. Ini sebetulnya adalah doa dari semua masyarakat Indonesia yang aku nggak kenal mungkin ya, karena aku baru sadar ternyata terlalu banyak yang mencintai aku, makanya aku harus berevolusi diri aku, jangan jadi orang yang, karena aku mau memberikan contoh yang baik-baik kepada pecinta aku dan orang-orang di luar sana yang kenal sama aku. Kita doakan Mbak, dan karena gini loh Mas, karena nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau kita percaya gitu. Aku juga dulu tertatih-tatih hidupnya, tapi karena aku percaya dan aku yakin bahwa aku bisa, akhirnya aku bisa mewujudkan satu-satu mimpi aku seperti sekarang gitu. Makanya untuk semua nih yang nonton, jangan pernah menyerah sama hidup, yakinlah Tuhan pasti akan membantu. Asal kita mau berusaha sama percaya. Dan tahu nggak Mbak Nikita, saya pikir apa yang diucapkan Mbak Nikita itu akan menjadi doa buat Mbak Nikita Mirzani sendiri. Amin. Terima kasih. Mbak Nikita, sekali lagi terima kasih. Good luck untuk filmnya next year. Semoga jadi salah satu film yang gede di tahun 2022. Ya, harus. Amin. Aku sih nggak muluk-muluk 3 juta penonton aja. Waduh. Itu terlalu muluk ya. Mungkin itu Mbak, mungkin. Amin. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Nikita Mirzani sudah berpartisipasi di acara Ngezoom Bareng, menjadi kritis di media sosial.
Oke, buat teman-teman yang hadir di sini, jangan lupa untuk mengisi post test survei di link berikut ini. Masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar. Isi form post test survei lalu klik tombol selesai. E-certificate akan dikirimkan ke email kamu, cek di inbox dan jangan lupa cek di spam juga. Link sertifikat akan terus dibuka sampai hari Rabu 13 Oktober 2021. Oke, usai sudah acara sore hari ini. Terima kasih Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian juga Nikita Mirzani, kalau ada salah kata, salah ucap, kita ambil sisi positif dari perbincangan ini. Dan semoga kita semua bisa belajar dan makin cakap digital. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama